Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan mata kuliah penulisan kreatif yang ke-6 ini, kita akan fokus pada sarana retorika dan struktur batin puisi. Materi ini diharapkan mampu membawa teman-teman untuk bisa menciptakan karya kreatif puisi dengan sarana retorika dan struktur batin puisi yang tepat, sehingga puisi yang diciptakan begitu menarik. Syarat menjadi penyair atau penulis kreatif sastra genre puisi harus memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus memiliki sikap kreatif. Yang kedua, harus memiliki etos kapujanggan yang terdiri dari Nyuroso, Grahito, dan Nyusastro. Dua materi ini sudah teman-teman dapatkan di pertemuan sebelumnya, sehingga silahkan dibaca lagi ya jika lupa. Yang ketiga, harus memahami seluk-beluk puisi. Salah satunya adalah unsur puisi agar mampu menciptakan puisi yang tepat, khususnya ketepatan antara bahasa yang ditulis dalam diksi atau citraan dengan pikiran dan perasaan yang ingin diungkapkan. Selanjutnya, harus mampu menghidupkan puisi yang diciptakan melalui pemanfaatan fakta empirik ke dalam sarana retorika dan struktur batin sebuah puisi. Beberapa langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, mempelajari dan memahami bahasa khususnya puisi, misalnya dengan banyak membaca buku teori, kebahasaan, atau karya puisi penyair favorit. Kedua, observasi atau mencari fakta empiris, di antaranya mengunjungi suatu tempat dan mengamati sekaligus menikmati suasana perasaan, pikiran, dan keadaan sekitar lingkungan. Ketiga, mendalami pengamatan ke dalam fakta empirik atau petualangan batin sehingga mendapatkan ide, pesan, atau kesan. Misalnya, teman-teman dapat mengamati sungai, melihat aliran sungai, dan segala objek di sekitar. Maka mendapatkan pesan atau kesan tentang hidup, yaitu hidup merupakan perjalanan panjang yang bisa pasang dan surut. Terkadang senang, sulit, penuh masalah, rintangan, dan sebagainya. Yang keempat, mencatat dan menyusun ke dalam kerangka puisi lengkap. Di antaranya, tipografi, bentuk isi puisi, serta periodus kata yang terdiri dari diksi, citraan, maupun metafora. Kemudian, larik dan bait. Pastikan bahasa yang digunakan sudah mewakili perasaan dan pikiran. Kelima, kontemplasi ulang. Langkah ini agar menghindari kesalahan tulis dan tafsir. Pastikan juga bahwa puisi sudah memiliki sarana retorika dan struktur batin yang tepat. Langkah terakhir, puisi sudah siap untuk dikirimkan ke ajang perlombaan, dipublikasikan dalam buku atau surat kabar. Jadi, sudah siap untuk disajikan kepada khalayak umum. Selanjutnya, teman-teman, sarana retorika. Kita harus memahami betul apa itu sarana retorika. Sarana retorika adalah sarana kepuitisan berupa muslihat pikiran. Penyair berusaha menarik perhatian dan pikiran pembaca sehingga menimbulkan ketegangan puitis, yaitu efek yang ditimbulkan dari puisi. Efek dari puisi adalah adanya keterkaitan perasaan antara puisi, yang merupakan pesan dari penyair melalui kata-kata kepada pembaca atau pendengar puisi. Perasaan tersebut biasanya perasaan emosi terharu, sedih, marah, gembira, dan sebagainya. Maka tidak jarang jika ada puisi-puisi beraliran liris seperti puisi-puisi bermakna cinta karya Sapardi Djoko Damono akan membuat pembaca tersenyum-senyum, merasakan cinta dan kegembiraan seolah perasaan itu mewakili dalam puisi yang dibacanya. Maka teman-teman, bagaimanakah sarana retorika itu? Sarana retorika terwujud dalam bentuk bahasa yang tersusun untuk mengajak pembaca berpikir atau berkontemplasi terhadap puisi yang dibacanya. Oleh sebab itu, menjadi penyair atau penulis kreatif puisi harus mampu memahami dan menunjukkan sarana retorika dalam karya cipta puisi yang dibuatnya. Teman-teman, setelah memahami betul sarana retorika,
maka teman-teman juga harus mampu menunjukkan struktur batin di dalam puisi yang diciptakan. Struktur batin puisi itu apa sih? Nah, pertama, struktur batin itu harus memiliki tema atau makna, yaitu puisi memiliki makna. Jadi pastikan puisi yang teman-teman buat memiliki makna atau kesan atau pesan kepada pembaca, sehingga puisinya sangat mampu menarik perhatian. Kedua, rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Ketiga, nada atau bunyi adalah sikap penyair terhadap pembacanya serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. Yang selanjutnya, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan diri penyair kepada pembaca. Teman-teman, apa sih ukuran utama yang digunakan dalam menilai puisi? Biasanya teman-teman bingung kan terhadap puisi yang bagus yang seperti apa atau yang buruk yang seperti apa? Nah, maka teman-teman harus mampu menilai puisi. Di sini, ukuran utama yang digunakan dalam menulis atau menilai puisi adalah rasa. Hal ini menunjukkan bahwa puisi tidak dapat terlepas dari hakikatnya. Adapun hakikat puisi menurut Richard dalam Tarigan terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat atau tujuan. 4 hal ini harus ada di dalam sebuah puisi agar puisi tersebut menjadi bernilai. Nah, teman-teman, kita harus memiliki pemahaman yang cukup terkait tema, rasa, dan nada. Apa sih tema, rasa, dan nada? Tema merupakan gagasan pokok atau pokok permasalahan. Tema biasanya diselubungkan oleh pengarang atau penyair dalam karya sastranya. Tema harus ditemukan dan dipahami oleh pembaca atau penikmat karya sastranya. Yang kedua, rasa. Rasa harus ada di dalam sebuah puisi. Kenapa? Karena rasa merupakan sikap penyair dalam mengolah pokok permasalahan dalam karya sastra. Sehingga karya sastra atau puisi ciptaan tersebut terasa lebih hidup atau bermakna tidak kosong. Sikap penyair dalam mempresentasikan makna dalam satu puisi akan membuka pendapat atau pemikiran yang berbeda dari penyair yang lainnya. Dalam hal ini teman-teman bisa lihat ya, satu puisi ketika dibaca oleh banyak pembaca maka memiliki tafsiran yang berbeda, dan satu objek kajian bisa menciptakan karya sastra yang berbeda-beda, puisi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan gaya si penyair. Selanjutnya, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap keberadaan pembaca atau penikmat karya sastranya. Nada yang dikemukakan oleh penyair tentu saja akan memiliki keterkaitan dengan tema dan rasa dalam puisi yang bersangkutan. Misalnya, nada lemah atau rendah biasanya dikemukakan dalam puisi yang bertema kedukaan, kegalauan, kekecewaan, dan sebagainya. Nada yang kuat atau keras atau tinggi dalam sebuah puisi biasanya dikemukakan dalam puisi yang bertema kegembiraan, bahkan kemarahan. Nada-nada dalam puisi tersebut mendukung tersampaikannya rasa dalam diri penyair kepada pembaca, sehingga makna dalam karya sastranya dapat terungkap. Kita seringkali mendengar bahwa puisi itu memiliki sifat yang puitis. Nah, puisi yang bersifat puitis menurut Pradopo ya, bahwa puisi bersifat puitis itu ya, bila puisi tersebut dapat membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas dan menimbulkan keharuan. Sehingga ini bisa terbukti ya, ketika teman-teman membaca sebuah puisi, maka teman-teman akan terbawa ya
ke dalam puisi yang sedang dibacanya. Ketika teman-teman membaca puisi jatuh cinta, maka bisa saja teman-teman senyum-senyum sendiri menikmati rasa cinta yang ada di dalam puisi seperti sedang teman-teman alami dalam kehidupan. Selanjutnya, makna implisit dan eksplisit puisi. Karena puisi mengandung makna, maka makna di dalam puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya makna yang implisit dan adanya makna yang eksplisit. Pastikan karya sastra puisi yang teman-teman ciptakan ini memiliki makna demikian ya. Sifat puitis terdapat dalam puisi jika tidak hanya mengandung makna eksplisit, tetapi juga menghadirkan kepada pembaca pandangan baru dari dunia baru dalam mediasi imajinatif. Ya, kemudian pernyataan tersebut menjelaskan bahwa puisi memiliki makna implisit, yaitu makna yang terkandung di dalam puisi meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Puisi juga memiliki makna yang eksplisit, yaitu makna yang terkandung di dalam puisi dan dinyatakan secara jelas. Misalnya teman-teman, contoh metafora atau diksi burung gagak dalam larik puisi Doa Orang Lapar karya W.S. Rendra. Secara eksplisit ada maknanya, yaitu keadaan dan perasaan yang suram, mengerikan, penderitaan yang menyiksa tiada henti, dan menimbulkan kekacauan, keberingasan, dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah menciptakan puisi yang memiliki banyak makna, mengandung sarana retorika, dan juga tujuan puisi harus teman-teman miliki dalam karya puisi. Tujuan puisi diciptakan bergantung pada pandangan hidup, pendapat, atau ideologi penyairnya. Suatu tujuan dapat tersampaikan melalui puisi karena puisi dapat berperan sebagai media. Jadi, ketika teman-teman menciptakan sebuah puisi, dipastikan ada tujuannya loh ya. Dan tujuannya itu tergantung terhadap pandangan hidup, pendapat, dan ideologi teman-teman sendiri sebagai penulis atau sebagai penyair yang akan disampaikan kepada pembaca. Sayuti pada 1985 di halaman 18 menjelaskan bahwa dalam puisi seseorang itu berbicara sesuatu untuk menyampaikan tujuannya kepada pembaca atau pendengar. Sesuatu yang ada dalam jalinan bahasa yang disebut puisi itu diungkapkan oleh tiap-tiap penyair dengan teknik masing-masing. Dalam hal ini menjelaskan bahwa puisi tidak mungkin tanpa tujuan. Hanya saja tujuan yang tepat atau tidak tepat ini yang perlu kita pelajari bersama. Tujuan yang tidak tepat dapat terjadi ketika teman-teman tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk bahasa dari apa yang teman-teman pikirkan dan apa yang teman-teman rasakan, sehingga menciptakan tujuan puisi yang kosong atau tujuan puisi yang tidak jelas, tidak bisa dipahami oleh para pembaca. Setelah teman-teman memahami sarana retorika, struktur batin puisi, tujuan puisi, dan sebagainya, coba teman-teman baca dan renungkan puisi Doa Orang Lapar karya W.S. Rendra. Bisa juga teman-teman membaca dan merenungkan puisi berjudul Membaca Indonesia karya Mila Megamah Rahayu. Teman-teman bisa mencari apa metafora, citraan, sarana retorika, struktur batin puisi, makna implisit dan eksplisit di dalam puisi. Ketika teman-teman sudah bisa memahami itu semua, berarti saatnya teman-teman untuk langsung observasi menciptakan karya puisi. Selamat berkarya mencipta puisi para calon penyair. Pastikan sarana retorika dan struktur batin dalam puisi ciptaan Anda tepat. Terima kasih.